Abah lahir di Tambilahan, di Bang Abah itu kalau Abah itu dicatat di buku ada itu turunan ke-6. Jadi ke kita nih juga dicatat turunan ke-7 ya. dari Datuk Taniran, Tuan Guru Haji Sa'duddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Malam ini, malam Kamis, kita di Kamis Kopi. Ya, bincang santai kembali lah. Ini suasana puasa. Lawas juga kita kan podcast lah pertemuan. Ini kira-kira apa nih? Yang menarik lah. Nah, yang menarik. Kita saling ini aja, Pak. Diskusi aja lah. Diskusi aja. Bebas. Gimana, Bot? Ya, ada apa sih? Alhamdulillah berbaik juga. Memang situasi puasa mungkin kita agak kurang-kurang aktivitas aja lah. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini kita bertemuan. Ya, dan perkembangannya kan melihat nih situasi makin kekinian juga makin menarik lah dicermati kan. Terutamanya setelah pileg kita nih kan pilkada kan. Dan sampean dalam proses nang ulun lihat juga dan apa istilahnya dalam tahapan-tahapan juga lah mengikuti itu kan. Ya masih rilis lagi. Ya istilahnya kayak itu kan. Nah ini ada yang menarik lagi yang menurut ulun lah karena mungkin kan orang sudah melihat nih di baliho banyak yang tebaran. Cuma sih agak menarik juga sebetulnya perlu juga orang tahu profil dia gitu kan. Oh boleh. Latar belakang Jaiber lahir di mana gitu kan. Nah nama lengkap tuh kemudian ya bahasanya sekolah di mana kan. Nah perlu juga supaya orang kan melihat Judong ya walaupun mungkin orang lokal sih yang tahu seumuran pian kan kawalah mengetahui tapi mungkin nang belum nang terutama anak-anak muda lah gitu kan. Jadi aku ini jaka istilah jar orang itu amuntai tolen. Ya, amuntai kan bahasa Bari kan. Bahasa Bari ya. Amuntai tolen. Jadi lahir di Sungai Malang 1970. Jadi ini 54 tahun. 54 tahun. Ya, bercucu udah juga cucu satu. Ya. Jadi kami itu sebetulnya keluarga sederhana lah. Jadi orang tua bapak polisi. Kemudian ibu itu seorang guru SD. Jadi ya membaur di masyarakat aja lah. Jadi lahir di Amuntai 1970. Seiring itu juga sekolah di Amuntai juga. Di Amuntai di Sungai Malang. Iya. SD-nya lah. SDN Negara Dipa dulu. Namanya Negara Dipa. Ini bang apa? Kalaunya sekarang dengan ada perubahan-perubahan tuh Sungai Malang 2. Oh Sungai Malang 2. Nah jadi tamat di SD Negara Dipa, SMP-nya di SMP Negeri 3 dulu. Sekarang sudah likuidasi kan. Dirubah jadi SMP 3 sekarang itu. Bangunannya lah mungkin kalau lokasinya. SMP 3-nya mungkin sudah ada tapi kan ada di itu lagi. Kemudian juga sedikit cerita kisahan nih. Ya. Jadi orang tua itu lahir di Tungkal Tambilahan, orang tua laki-laki. Oh, Abah lahir di Tambilahan, di Kuala Tungkal. Ya itulah. Kemudian tahun 45 lahir, pindah balik lagi ke Kalsel itu tahun 52. Tapi kakek itu aslinya Padang Besar. Oh iya, Utara. Nah ini orang Karyas, Lok Bangkai. Iya. Jadi Nini itu turunan ke-5 dari Datuk Taniran Tuan Guru Haji Sa'duddin. Nang makam di Kandangan. Nah jadi tapi itu berarti kuitan Tibak Abah lah. Tibak Abah itu kalau Abah itu dicatat di buku ada itu turunan ke-6. Jadi kita nih juga dicatat turunan ke-7 dari Datuk Taniran Tuan Guru Haji Sa'duddin. Aturan maling jelas semua besar. Udah dapat rahmat. Iya, amin. Nah, jadi ya seputar itulah sampai SMP-nya tuh. Jadi kayaknya tak boleh dulu.
terkait nang tadi kuitan pian nang lalaki itu lahir di sana, berarti itu dalam rangka apa? Daripada tuan loh. Nah, jadi merantau di sekitar 1920-an. Oh, iya. Merantau ke sana, sempat jadi juragan kopra. Oh, Ya, kopra. jadi Ya. KAI itu berdagang dulu sampai ke Singapura, Iya. Malaysia pakai perahu Iya. itu dulu. Kayak buat saudagar Nah, juga kayak zaman itu. dari. Ya. Jadi ya karena suasana sudah merdeka, kemudian buliklah ke kampung halaman tahun 52-an itu, termasuk orang tua Iya. ikut balik itu. Jadi- Nah, tapi kalau di ibu kita orang tua ibu tuh mau apa di Sungai Malang. Oh, asli Sungai Malang. Asli Sungai Malang. Iya. Nah, KAI juga polisi juga dulu. Setelah pian menamatkan SMP tadi masih di Sungai Malang, SMA-nya Kang di mana juga? Nah, SMA itu tahun 85 kita masuk, 85 masuk SMP, Iya. 86 masuk SMP Negeri 1 Amuntai, SMA SMAN, negeri. Oh, SMA-nya. SMAN Amuntai. SMA. Jadi kita banyaklah angkatan kita juga yang di Ya. sini ada sudah yang jadi kepala dinas, Enggak. banyak yang sukses. Iya. Ya banyak juga yang masih mungkin Jadi membaur di masyarakat. ya, jadi kalau dihitung tuh hitungannya pian tuh segena-genanya sampai remaja lah biasanya dari Ya, katakan sampai hari ini. di kampung aja tuh hitungannya kan. Di Walaupun kampung. mungkin sempat lah keluar kuliah atau segala macam. Itu kan kayak apa itu perjalanannya tuh. 2 tahun SMA di SMA Negeri Amuntai. Nah ini lulusnya justru di Banjarbaru. Kenapa jadi pindah tuh lulusan? Nah, lulus di Banjarbaru tahun 89. Lulusnya di SMA Negeri 2 Banjarbaru. Baru Nah, habis itu balik ke Amuntai lagi. Amuntai. 1 tahun itu di Banjarmasin ya, ngambil kursus. Iya. Dulu kan tahun 90-an tuh kan Iya, belum ada. kursus komputer itu kan langka kan. Iya, betul. Hanya ada di Banjarmasin. Betul. Di ibu kota aja. Kursus ngambil ya keterampilan Keterampilan lah. terus sambil ya mencari pekerjaan lah juga di Banjar, cari pengalaman itu. Sempat setahunan lah di Banjar atau lebih. 2 tahun ada. Nah habis itu balik ke Amuntai menjadi honorer di Samsat Amuntai sejak 92. Sejak 92. Ya pernah juga masuk polisi, pernah. Sempat tes polisi. Tapi gagal lah, anak ngerti nambah lah. Iya. Ya mungkin kan ada rezekinya di situ. Belum. Iya. Berarti dalam apa istilahnya perjalanan yang selama ini kata kau dipungkiri bahwa pian memang orang yang berdarah asli Amuntai lah dengan juriat latar belakang tadi ada juga garis keturunan dari ulama besar. Ya paling kada juga ini kan gambaran nih orang hendak tahu juga ini baliho banyak bertebaran di jalan nih kan Haji di Buharia Jodong nih siapa gerang ya kan. Nah mun seangkatan pian tadi mungkin atau nang sejiran tetangga ke kawan pasti paham, tapi mudah-mudahan lah informasi ini kan menarik jadi tambahan juga bagi publik secara luas menurut ulun. Mungkin nang pendidikan, kemudian setelah pian tadi balik dari Banjarbaru begawi, nah itu karir pian di mana tuh nang dihabiskan ulang. Nah habis itu kan karena waktu itu kan honorer kan ya masih bisa kita berkesempatan untuk kerja swasta lah. Oh iya. Ya artinya nyambi lah, ada shop kontraktor, ada pekerjaan-pekerjaan. Kemudian kita beli peralatan waktu itu. Beli. Ya pantas saja lah biar kan ibaratnya kawa mungkin jika dipandang tuh ada aktivitas nang selain pegawai rupanya ada juga nih kegiatan usaha kan. Terus buat di 99 itu sebelum tahun 2000 itu kan ngambil kuliah. Ambil kuliah sudah sambil bekerja, ngambil kuliah di Universitas Ahmad Yani. Upaya di Banjarbaru. Jurusan apa tuh sempat semalam? Administrasi negara. Oh ya, nah anu lah keluar jadi sarjana sosial sarjana sosial, kemudian lulus 2002 kalau nggak ada salah 2002. Nah lulus 2002 sambil ya bekerja juga kan. Kerja sampingan apa segala. Ya mungkin bari gitu pang lah. Ya. Sambil begawi, kuliah. Itu kan belum pegawai negeri waktu itu. Masih status honor. Kemudian pernah juga mengambil
Kuliah di STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Oh, Banjarmasin. Ya. Oke. Tapi sempat diselesaikan kah? Jadi kuliah itu 3 tahun setengah, tinggal 1 semester lah, beberapa ya SKS lah, SKS lah. beberapa SKS. Ada sempat menyelesaikan tuh kemarin. Pertama ya kesibukan Oke. di usaha, yang kedua meninggalnya almarhum sohib kita itu, Musti Saipullah. Musti Saipullah. Nah karena kadang Istilah nakawan iya, kuliah. karena kuliah kami itu walaupun lah bisa dikatakan artinya jo orang ugalan, Ya. tapi kami tetap ke Mengedepankan. Banjarmasin tuh tetap sekolah. Artinya Itu. ilmu pengetahuan itu penting Iya. juga tetap lah. Ya. Jadi adanya sekedar Beramian. rame kemudian cari duit, belajar juga tetap, walaupun ya kada punya ijazah tapi pengetahuannya Oh iya betul. salah. Boleh. Artinya boleh digarisbawahi bahwa nangaran ukuran pendidikan tuh bukan ukurannya hanya sekadar lulus Ijazah. dan ijazah, Iya. tapi bahwa selama berapa semester itu kan sudah dapatkan ya. Yang Ya, kalau- pikir itu juga jadi pengalaman menarik. Kalau masih ada lawan diskusi hukumnya, kita masih melawan. Masih bisa lah itu masih kan. paham. Paham aja lah soal itu kan. Ge. Karena tinggal beberapa SKS ya. Iya, betul. Nah, kadang menyelesaikan apa skripsi aja. Nah, sejalan itu kan 2010 kan kita kuliah kan. Kuliah, Nah, S2. ngambil S2. S2. Iya, betul. Nah, nah itu sama itu. Hampir 2 tahun. Pian habis naik haji kada nyambung. Waktu itu kan pencalonan 2012. Oh iya, 2012. Nah, ikut pilkada. Oh, iya. Tapi kan 2011-nya naik haji. Ya, naik haji. Naik haji, terus Kemudian, pencalonan, lalu tertinggalkan ya. nah itu sama itu beberapa SKS dan Tinggal semester tiga, akhir. tinggal tiga dan tesis saja lagi Ya, juga. tesis kan diselesaikan. Kan, nah. Tapi Ya, Bapak ilmunya tetap dapat juga. Pengetahuan, ilmunya insya Allah dapat. Ya, Jadi kalau latar belakang pendidikan ya insya Allah cukup lah ibaratnya. cukuplah pengalaman di akademis seperti itu ada. Ya, Tapi saya pikir gini, Bud. Hmm. Teori itu kan kita belajar di formal itu kan teoritis kan. Betul. Dasar kita untuk Ya. mengambil Ya, kebijakan. jadi acuan-acuan lah. Acuan-acuan. Tapi kan yang paling penting itu ya kembali ke prakteknya, pengalaman praktek di ini Memang, di lapangan. Memang kalau melihat perkembangan yang luar biasa, artinya ilmu di kampus kan di sekolah itu bagian dari referensi lah itu Iya. kan, dan itu yang diuji sahe di lapangan. Iya. Gitu, ya. Karena kita istilah Banjar itu kan ada dua nih. Nah, Ada yang pintar berdasarkan pengetahuan Iya. yang akademis, Iya. ada juga istilah akalan. akalan Nah, ya itu betul. akalan itu kan kada didapat dari sekolah itu, Betul, dari pengalaman. dari formal kada, tapi dari pengalaman, dari proses proses pergaulan. pergaulan di masyarakat, lingkungan. Iya. Ya juga bisa mengambil keputusan yang Betul. baik. Jadi sebetulnya kalau menurut aku ya perpaduan lah Betul. untuk orang bisa Dia. paham segala sesuatu terkait dengan cara mengambil keputusan, kebijakan, kemudian ya menyelesaikan Menyelesaikan masalah. masalah. Itu Ya minimal kombinasi seperti itu. Betul. Ya paling kada pemirsa lah dapat gambaran lah terkait dengan latar belakang profil pribadi Pian kan tadi lahir, kemudian pendidikan, dan mungkin nanti ini bisa kada kita selesaikan sekarang karena soal aktivitas lainnya jadi kan. kita menggambarkan kalaupun kadang orang bisa aja melihat atau membuat stigma lah kita Ya. nih, apakah istilahnya agak sangar atau apa ya, mungkin satu dari Pembawaan tampilan mungkin, ya fisik lah, fisik, karakternya atau lah. dia karakter. Kemudian ya kita memang dulu kupikir udah 30 tahun lewat kan, udah di bawah tahun 2000, sekitar tahun 90 ke 2000 itu yang namanya kita hidup kan, kita mencari jati diri, kita Oh ya, mencari, kan aktif di LSM juga. Ya, Nah, itu semua. salah satu bentuk karakter Ya, bagaimana. kemudian Nah, ya suka nongkrong lah juga. ya, nah. Nongkrong di biasa dulu ada istilah sini anak ayani aja. Ya, Nah, kita tuh generasi terakhir tuh. Betul. Sebetulnya anak-anak ya ayani zaman dulu tuh rata-rata kepala dinas. Betul. Setelah Keluar dari pergaulan itu, ya. lingkungan lah, Iya. banyak kepala dinas. Termasuk ada yang sempat jadi wakil bupati. Iya, betul. Nah, kita generasi terakhir dari anak-anak ayani itu. Tapi ya sebagian ada konotasi negatif, ya sah-sah saja orang melihat. Tapi kan
Tapi itu kembali ke hari ini kan kita. itu kan istilahnya mungkin kita tidak bisa menafikan lah ngarang jiwa muda Ya, itu kan namanya nongkrong kan. eksistensi kan, proses membangun eksistensi kan. Tapi selama dalam perjalanan tidak menimbulkan apa jarang lah penilaian yang negatif dari sisi hukum kan. Nah, Iya. saya pikir tuh image dan stigma saja kan. Tapi uji ukurnya adalah saat ini gitu kan. Makanya kan Bagaimana kita dinilai dan Ini sedikit kilas orang. balik di antara awal-awal tahun 2000 itu, ya tadi kan pengalaman kita di lapangan lah, istilah di lapangan secara teknis kan. Kita ini kan karena rental alat berat, Ya. kemudian juga punya tongkang kan, punya peralatan itu. Jadi hampir seluruh penjuru di ISO ini saya kenal, rawa, sungai-sungai apa. Jadi iya. kita termasuk generasi kedua untuk melakukan apa pekerjaan-pekerjaan di irigasi di ISO ini. Dalam pengelolaan tata air lah. Dari ujung Paminggir sampai ujung utara, sampai Pawalutan, sampai Babirik, Alabio. Iya. Artinya termasuk tengah, termasuk di batas apa Pinang-Habang, Sungai Buloh itu tidak ada yang tidak pernah saya injak. Iya. Artinya Istilahnya- semua terjamah aja lah wilayah itu lah. Iya. Jadi Ya minimal dengan aktivitas tadi Nah, makanya menjadi nilai tambah juga kalau bahasa mengenal lingkungan. lingkungan dan rawa di ISO boleh diadu dengan kita. Artinya nang syarat bagi salah satu kandidat biasanya kan mengenal dan dikenal pada wilayah itu berarti sudah terpenuhi ya. Terpenuhi. Itu bahasa lah. Insyaallah lah, Politik kan itu kan. Ya, pikir ini satu gambaran juga yang mungkin bisa ditangkap oleh pemirsa kan podcast Pian ini, bahwa artinya sampean tuh bukan muncul tiba-tiba dengan misalnya aktivitas yang saat ini, tapi bahwa proses panjang juga. Termasuk yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ketika keinginan sampean untuk sekolah, kuliah walaupun tidak selesai bukan berarti lalu dianggap bahwa sampean itu kan tidak punya motivasi. Ya minimal ada modal satu lah. Sarjana apa administrasi negara. Tapi maksud saya seperti ini, orang kan kalau kita orang sebutlah kayak Rocky Gerung kan, bahwa ijazah itu bukan ukuran anu kan, istilahnya orang berpendidikan intelek gitu loh. Apa istilahnya tanda lulus saja. Tanda lulus saja, tapi bahwa yang penting itu bagaimana pengamalan. Mestinya ilmu, tanda gitu. pernah berpikir kan. Iya, tanda menstasbikan syarat saja gitu kan. Tapi yang pikir itulah paling kada yang bisa kita cermati dari sosok sampean kan. Yang mudah-mudahan itu juga jadi gambaran bagi publik. Amin, amin. Pikir ya, karena sebetulnya ada lagi yang ingin saya lebih mungkin boleh tapi kita ini mungkin di aja. waktunya juga kan waktu malam, karena memang aktivitas lainnya itu yang sebetulnya ingin kita bedah, terutama dalam basic sampean sebagai seorang aktivis di luar tadi dalam kapasitas anggaplah ini kan sudah pegawai, kemudian kan sudah jadi abdi negara, mungkin dalam perspektif istilahnya kebijakan publik semuanya udah paham, tapi itu juga harus dilengkapi dengan kemampuan analisis terkait dengan situasi sosial kultur budayanya juga. Betul. Orang kalau saya pikir Pak Jila jangan menganggap mungkin punya pengalaman banyak kalau belum bertemu dengan berbagai macam lapisan dan karakter lingkungan, termasuk bermacam tantangan kan. Betul. Tantangan harus sosial kan. Seperti itu. Nah, pikir itu hak ada apa-apa. Terima kasih Bang juga kita malam ini bertemuan karena kita bahas mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita sambung berikutnya ya apa yang mungkin yang harus perlu kita diskusi lagi lah nanti kan sambil jalan. Terima kasih Budi juga udah kita ulun juga terima kasih hari ini hadir di Kamis Kopi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.